sifat dan pikiran manusia. Fisik atau tubuh manusia mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit mulai dari masa di rahim ibu, masa setelah dilahirkan sampai masa dewasa. Proses perubahan tersebut diawali dari bentuk sel yang sangat sederhana pada saat pembuahan sampai ke bentuk sel yang sangat kompleks. Embrio atau janin di rahim induk terjadi dari hasil pembuahan sel telur induk oleh sel telur pejantannya. Sel telur yang telah dibuahi disebut zigot, yang terdiri dari satu set kromosom lengkap. Dari sel ini terbentuklah sel lain melalui proses mitosis atau disebut juga pembelahan sel, diferensiasi sel sehingga terbentuk janin, dan transformasi bentuk tubuh. Bukan hanya itu, William Sutton dari Amerika pada tahun 1902 menemukan bahwa setiap kromosom sperma dapat dipasangkan dengan satu kromosom telur yang identik. Hal ini lebih jelas terlihat ketika mereka menggandakan diri dan mengerut. Setiap kromosom sel sebenarnya memiliki dua salinan. Salinan ini disebut pasangan homolog. Homolog berarti mempunyai bentuk yang sama. Sepanjang sejarah, banyak pemikir berusaha menjawab pertanyaan itu. Faktor penentu jenis kelamin ternyata tidak terdapat dalam gen. Seorang pakar menemukan pada kromosom laki-laki sepasang kromosom yang tidak homolog. Kromosom yang besar disebut X dan yang kecil Y. Satu-satunya hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ialah perempuan memiliki dua kromosom X dan laki-laki memiliki satu X dan satu Y. Sementara, 22 pasang kromosom yang lain sama. Perbedaan kromosom pada perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki dua kromosom X. Laki-laki memiliki satu X dan satu Y. Ilustrasi di samping adalah gen sel kelamin perempuan, ovum sel telur, yang mengandung kromosom XX dan gen kelamin laki-laki dengan kromosom X dan Y. X, O, X, XX, XY, Y, XX, XX, XY. Maka, setelah terjadi proses XY perempuan, pembuahan dalam perkembangbiakan sel secara meiosis, sel telur membawa kromosom X, dan sperma terbagi rata antara X dan Y. Sumber, Larry Gonig, DKK, 2003. Gambar 1.5. Proses perbandingan terjadinya bayi laki-laki dan perempuan. Dari ilustrasi di atas, belum juga terjawab, gen mana yang bertanggung jawab atas fungsi tertentu. Apakah kromosom Y yang membuat laki-laki, ataukah diperlukan dosis ganda X untuk membuat perempuan? Apa yang terjadi bila ada orang dengan dua kromosom X dan satu Y? Pertanyaan ini dijawab dengan melihat kasus-kasus kegagalan meiosis. Kegagalan itu terjadi karena kadang-kadang timbul kesalahan dalam pembuatan sperma. Contoh sindrom Klinefelter, laki-laki dengan kromosom XXY, laki-laki super dengan kromosom XYY, kariotip, ataupun sindrom Turner, perempuan dengan kromosom XXX. Tanpa kromosom seks, XY, XY. Sumber, Larry Gonig, DKK, 2003. Dua kromosom seks. Gambar 1.6. Ilustrasi kegagalan meiosis. Apakah binatang berurusan dengan X dan Y? Jawabnya, tidak selalu penentuan kelamin dilakukan dengan berbagai cara meskipun banyak spesies menggunakan sistem yang sama dengan manusia. Pada burung justru kebalikannya, yakni XX untuk burung jantan dan XY untuk burung betina. Pada lebah lebih aneh lagi yakni lebah jantan terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Setelah kelahirannya, tidak seperti anak binatang yang dapat langsung beraktivitas, jalan, makan, manusia dilahirkan dengan tidak mempunyai kemampuan sehingga memerlukan pemeliharaan dan perawatan induknya. Hal ini sangat dimungkinkan karena perbandingan rasio berat bayi dengan ibunya yang rata-rata hanya 5,5% saja yang memungkinkan si ibu dapat memelihara dan melindunginya dengan baik. Perkembangan fisik manusia, normal, dimulai dari pertemuan sel telur dengan sperma di tuba falopi, tempat pembuahan, hingga mencapai usus kehamilan 9 bulan. Hal tersebut dapat diamati pada gambar-gambar di bawah ini. Setelah ovulasi, sel telur turun ke tuba falopi. Jika satu sperma masuk ke dalam rahim melalui vagina sekitar 24 jam, terjadilah konsepsi. 5 minggu pertama, terbentuk embrio sebesar 0,25 cm. Jantung walaupun tidak lebih besar dari benih opium, sudah mulai berdenyut. 1 bulan. Articulate. Ekstrim.
Akhir bulan kedua, usia 9 minggu, panjang embrio 2,5 cm, dan mulai terlihat jari-jari dengan selaput tipis antar jari. Pembuluh darah tampak jelas, plasenta siap memberi makanan yang bergizi bagi bayi melalui tali umbilikal. Jantung sudah terbagi menjadi dua serambi kanan dan kiri. Mulai minggu ke-8, janin itu disebut fetus. Akhir dari 3 bulan pertama, minggu ke-13, fetus tumbuh menjadi 7,5 cm dan bertambah kuat. Setelah mulai menelan dan menendang, semua organ dan otot telah terbentuk dan mulai berfungsi. Embrio 3 bulan. Akhir bulan keempat, usia 18 minggu, panjang fetus bertambah menjadi sekitar 14 cm. Ia dilapisi oleh selaput tebal dan rambut halus yang disebut lanigo. Denyut jantung terdengar jelas. Pada saat ini, ibu merasakan getaran bayinya. Tendangan. Biopbar placenta. Umbilical cord. Amniotic fluid. Uterus. Embrio. Cervix. 4 bulan. Umbilical cord. Placenta. Amniotic fluid. Uterus. Fetus. Vagina. Cervix. Selaput pelindung kulit bayi yang disebut vernix cascosa mulai terbentuk. Dengan pemeriksaan USG, terlihat fetus menghisap ibu jari. Akhir dari bulan kelima, usia 22 minggu, fetus bertambah panjang menjadi 19 cm dari puncak kepala sampai panggul pantat dengan berat sekitar 340 sampai 500 gram. 5 bulan. Alis mata dan kelopak mata sudah terlihat. Paru-paru fetus terisi dengan cairan amniotik dan mulai berlatih bernapas. Jika sang ibu berbicara atau bernyanyi, fetus dapat mendengarnya. Akhir dari 3 bulan kedua, minggu ke-27, panjang fetus menjadi 38 cm, dari kepala sampai jari kaki atau 25,5 cm dari kepala sampai pantat. Placenta. Uterus. Embrio. Umbilical cord. Akhir dari bulan ke-7, usia 31 minggu, panjang fetus 45 cm dari atas sampai jari kaki. Badannya sudah normal terbentuk, kuku-kuku jari menutupi ujung jari. Ia mencoba menuju ke tempat terang. Placenta. Umbilical cord. Uterus. Embrio. 6 bulan. Umbilical cord. Placenta. Uterus. Amniotic fluid. Embrio amniotic fluid. 8 bulan. Agina. Pada bulan ke-8, fetus bertambah beratnya. Rata-rata 1 pon per minggu dan lapisan lemak telah mengisi jaringan di bawah kulit. Telah mungkin bergerak dengan kepala ke bawah untuk persiapan. 7 bulan. Kelahiran. Beratnya antara 1,8 sampai 2,7 gram. Setelah usia fetus mendekati kelahiran, beratnya bisa mencapai 2,7 sampai 4,1 kg dan panjangnya antara 48 sampai 49 cm. Apabila fetus mendekati lubang kelahiran, gerakannya berkurang. Placenta. Umbilical cord. Embrio amniotic fluid. 9 bulan. Gender. Masa pertumbuhan manusia cukup cepat pada masa kanak-kanak sampai remaja, kemudian menurun menjadi sangat lambat setelah mencapai dewasa sampai tua. Namun, secara umum pertumbuhannya dinyatakan sangat lambat karena memakan waktu sekitar 30% dari masa hidupnya. Bentuk tubuh manusia mengalami perubahan yang sistematis dan teratur sesuai dengan kodratnya sejak bayi hingga dewasa. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada masa pubertas, terutama pada tanda-tanda kedewasaan seperti tumbuhnya rambut pada bagian tertentu dan fungsi genitalianya. Perubahan morfologis wanita pada masa pubertas, yang tidak dialami laki-laki, ialah pinggul membesar, pinggang meramping, terbentuknya payudara, serta datangnya siklus haid. Perbedaan bentuk tubuh dan alat genitalia tersebut dapat dimaklumi karena secara biologis mereka mempunyai peran yang berbeda dalam kehidupannya. Perubahan fisik yang sangat menyolok terlihat pada masa usia 10-15 tahun yang biasa disebut masa praremaja, masa puber. Pada masa ini, tubuh anak-anak mulai berubah menjadi tubuh seorang dewasa. Pertumbuhan fisik yang paling nyata adalah tinggi badan yang bertambah dengan cepat. Disusul dengan tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, munculnya jerawat atau wajah menjadi berminyak, dan perubahan suara pada remaja laki-laki.
1. Pada remaja perempuan, perubahan yang terjadi di alat payudara membesar, kadang disertai rasa nyeri atau tidak sama besar tumbuhnya. Hal ini normal adanya. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Gambar 1.7. Perubahan fisik perempuan dan laki-laki dari anak sampai usia lanjut. Selain yang terlihat di luar, perubahan juga terjadi di dalam tubuh. Kelenjar-kelenjar di otak mengeluarkan zat-zat kimia yang disebut hormon. Hormon ini mempengaruhi perubahan alat-alat reproduksi dari anak menjadi remaja. 2. Pada remaja laki-laki, kelenjar prostat dan seminal, uretra, saluran kencing, testis, buah zakar, dan penis juga tumbuh membesar dan mulai mengeluarkan cairan berkembangnya sperma, yang diperuntukkan sebagai tempat. Hormon-hormon yang mempengaruhi perubahan fisik dan emosi pada masa pubertas ini, terutama 1. Estrogen dan progesteron, pada remaja perempuan dan diproduksi oleh indung telur. 2. Testosteron, pada remaja laki-laki diproduksi oleh testis. A. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Cara orang dewasa mencari pengetahuan umumnya sangat dipengaruhi oleh pengembangan pengetahuan pada masa anak-anak. Apabila pada masa perkembangan, kecerdasannya kurang mendapatkan bimbingan yang baik, maka kemampuannya akan terus terbawa sampai tingkat dewasa. Berikut ini pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. 1. Masa bayi, 0 sampai 2 tahun. Masa bayi menurut psikolog disebut juga periode sensori motorik. Pada periode ini, perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Setelah mulai belajar makan, berjalan, berbicara, dan mengikatkan diri pada orang lain. Dengan gerakan-gerakan anggota tubuhnya, dia belajar memadukan keterangan-keterangan melalui semua alat inderanya. 2. Masa kanak-kanak, 3 sampai 5 tahun. Masa kanak-kanak disebut sebagai periode praoperasional, dengan kisaran usia 2 sampai 5 tahun. Pada periode ini, dorongan keingin-tahuannya sangat besar sehingga banyak yang menyebutkan masa ini sebagai masa bertanya, apalagi pada masa ini si anak sudah memiliki keterampilan berbahasa lisan. Namun, pada masa ini pengungkapan sering menggunakan lambang-lambang, seperti bermain mobil-mobilan dengan garasinya menggunakan kotak kosong. 3. Masa usia sekolah, 6 sampai 12 tahun. Masa ini disebut juga sebagai periode operasional nyata, dengan kisaran usia 6 sampai 12 tahun. Pada periode ini anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Para ahli psikologi menyebut juga masa ini sebagai masa tenang, karena proses perkembangan emosional si anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuan individu. Perolehan pengetahuannya masih dengan induksi, pengamatan dan percobaan, walaupun sudah mulai menggunakan penalaran dan logika. 4. Masa remaja, 13 sampai 20 tahun. Masa remaja disebut juga dengan periode operasional formal, 11 sampai 15 tahun. Periode ini merupakan masa pertentangan, konflik baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Mereka berusaha mengekspresikan dirinya sebagai orang dewasa, padahal secara fisik, mental, dan emosional belum mampu berbuat demikian. Perolehan pengetahuan mulai dilakukan secara deduksi dan mampu menggunakan nalar serta berhipotesis. 5. Masa dewasa, lebih besar dari 20 tahun. Masa dewasa ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilakunya dengan baik, menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Masa balita merupakan masa emas, golden age, bagi anak. Di masa ini, anak manusia mengalami tumbuh kembang yang luar biasa, baik dari segi fisik, emosi, kognitif, maupun psikososial. Perkembangan tersebut dapat kita lihat pada tabel 1.2 di bawah ini. Tabel 1.2. Pertumbuhan dan perkembangan balita. Umur. 1. BR. Sosial, kemandirian. 2. BR. 3. BR. 4. BR. 5. BR. 6. BR. 7. BR. 8. BR. 9. BR. 10. BR. 11. BR. 15 BR. Motorik kasar. Tangan dan kaki bergerak aktif. Mengangkal. Kepala ketika tengkurap.
Kepala tegak ketika didudukkan. Memegang mainan. Tengkurap terlentang sendiri. Meraih, menggapai. Duduk tanpa berpegangan. Mengambil mainan dengan tangan kanan dan kiri. Berdiri berpegangan. Motorik halus. Kepala menoleh ke samping kanan dan kiri. Menjintit memukul mainan di kedua tangan. Mencoret-coret. Komunikasi, bicara. Bereaksi terhadap bunyi lonceng. Menatap wajah ibu pengasuh. Bersuara. Tersenyum spontan. Tertawa, berteriak. Memandang tangannya. Menoleh ke suara. Meraih mainan. Memasukkan biskuit ke mulut. Bersuara ma. Melambaikan tangan bertepuk tangan. Memanggil mama, papa berbicara dua kata. Menunjuk, meminta. Minum dari gelas. Umur 1,5 teh. 2 teh. Lari naik tangga menendang bola. 2,5 teh melompat. 3 teh. 3,5 teh. 4 teh. Motorik kasar. Menumpuk 2 mainan, menumpuk 4 mainan. Menggambar garis tegak. Berdiri 1 kaki. Menggambar lingkaran, menggambar tanda tambah. Komunikasi bicara. Kemampuan berlari meningkat dalam bentuk dan kekuatan. Kemampuan mengendalikan diri ketika berlari pun meningkat, terutama ketika berhenti, mulai berlari dan berbalik arah. Melompat dari ketinggian plus 60 sampai 70 cm dengan kedua kaki mendarat bersamaan. Mampu berdiri lalu melompat sejauh plus 25 cm. Motorik halus. Berbicara beberapa kata, mimik, tipis. Menunjuk gambar, boleh, kucing. Menggabung beberapa kata, mama pipis, menunjuk bagian tubuh, mata, mulut. Menyebutkan warna benda, menyebutkan teman penggunaan benda, gelas untuk minum. Sosial, kemandirian. Memakau sendok, menyuapel boneka, melepas pakaian. Memakai pakaian, menyikat gigi, mencuci tangan dan mengeringkan tangan. Menyebutkan nama. Memakai baju kaos. Memakai baju tanpa dibantu. 72% anak usia ini dapat menguasai kemampuan ini. Dapat menuruni. Tindakan yang tinggi dengan kaki. Bergantian dengan tuntunan Anda. 4,5 teh. Menuruni. Menggambar. Tangga yang sempit dengan manusia. Kepala, badan, kaki. Kaki. Bergantian. Jarak. Lemparan. Meningkat. Menangkap bola besar. Dengan tangan. Dilenturkan di daerah siku tanda kutip. 5 teh. Kemampuan menghitung berlarinya mainan. Hampir. Menyerupai orang dewasa. Dan melakukannya dalam permainan. Seperti bermain kejar-kejaran. Mampu berlari, lalu melompat sejauh plus 60 sampai 75 cm3. 20% anak usia ini menguasai kemampuan melempar. 329% anak usia ini mulai menguasai kecakapan menangkap benda. 80% anak usia ini menguasai kemampuan melompat. Dapat menuruni tindakan yang panjang atau tangga yang lebar dengan bergantian. Pulau. Cara melempar. Kaki memahami dengan bola kecil. Melangkahkan kaki kanan ke depan sambil melempar menangkap dengan menggunakan telapak tangan. Sumber, Subbagian Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Bagian Ilmu Kesehatan Anak FURSCM, Jakarta, 2001, dalam Nova, No. 855/17, tanggal 18 Juli tahun 2004. Manusia sebagai homo socius yang senang mengadakan hubungan dengan sesama atau sekelompok manusia lainnya mulai mempelajari bahasa sejak ia berumur sekitar 12 bulan. Pada tabel 1.2, sudah diperinci perkembangan komunikasi atau bicara anak. Sedangkan pada tabel 1.3, kita akan melihat gambaran usia anak dan pencapaian perkataan yang harus dikuasai ketika anak berusia 46 bulan atau menjelang usia 4 tahun. Usia di atas 4 tahun dapat memperhatikan perkembangan bahasa pada tahap pertama hingga keempat.
574% anak usia ini menguasai kecakapan melempar asteris 56% anak usia ini sudah mulai menguasai kecakapan menangkap. Tahap pertama, usia rata-rata 12 sampai 26 bulan. Kemampuan berbicara. Hasil yang diperoleh menghasilkan beberapa kata secara konsisten walaupun masih terbatas, dan secara bertahap mulai mengikuti aturan fonologi seperti cucu untuk kata susu. Ini secara bertahap mampu mengucapkan kata susu dengan benar. Kemampuan berbahasa menggunakan satu kata untuk mengucapkan suatu objek dan beberapa objek, holofrase, ataupun mengungkapkan sesuatu hal yang berarti. Mulal menggunakan kombinasi dua kata untuk mengungkapkan keberadaan, pengingkaran, menyatakan rasa sakit, kepemilikan, menunjukkan lokasi dan tingkah laku. Kemampuan berkomunikasi. Menggunakan bahasa tubuh untuk mengungkapkan maksud, menggunakan bahasa tubuh dan vokalisasi untuk mengkomunikasikan keinginan dan menghadapi perilaku orang lain. Kedua, usia rata-rata 27 sampai 30 bulan. Kemampuan berbicara. Mulai mengikuti aturan fonologi untuk menghasilkan tampilan berbicara yang konsisten. Kemampuan berbahasa. Mulai menghasilkan morfem seperti di dalam, di atas, bentuk, jamak, keterangan masa lampau, pernyataan kepemilikan, dan mulai menggunakan kata pengganti orang, seperti saya, kamu, lah, dan mereka. Kemampuan berkomunikasi mampu bercakap-cakap dengan lawan bicara dan terlibat dalam percakapan pendek, menggunakan kata penunjuk seperti di sini. Ketiga, usia rata-rata 31 sampai 34 bulan. Di sana untuk menyatakan lokasi. Kemampuan berbicara mampu mengucapkan semua vokal dan konsonan dengan baik. Kemampuan berbahasa. Melanjutkan eksperimen berbahasanya melalui modifikasi kalimat pernyataan sederhana, mulai menghasilkan bentuk kalimat pengingkaran, interrogatif, dan perintah. Kemampuan berkomunikasi belajar untuk menjadi seorang lawan bicara yang baik, seperti menanti giliran berbicara dan menggunakan aturan bertanya yang baik, menggunakan berbagai pernyataan yang baik untuk mengungkapkan keinginan akan sesuatu objek dan pelayanan, mulai dapat menarik garis besar atau maksud dari percakapan yang dilakukannya. Tahap keempat, usia rata-rata 35 sampai 40 bulan. Hasil yang diperoleh. Kemampuan berbicara. Mulai menyederhanakan kata-kata dan mengurangi kumpulan konsonan seperti mengucapkan bangkat untuk kata B, E, rangkat. Kemampuan berbahasa. Menghasilkan kalimat pertanyaan dalam bentuk yang biasa digunakan oleh orang dewasa sehingga menghasilkan kalimat dalam bentuk yang lebih kompleks. Kemampuan berkomunikasi. Mulai memiliki kesadaran yang baik terhadap aspek sosial dari suatu percakapan, mulai menggunakan kalimat permohonan secara tidak langsung. Kelima, usia rata-rata 41 sampai 46 bulan. Kemampuan berbicara. Menghasilkan beberapa kelompok konsonan dan mulai menyatukannya seperti mampu mengucapkan kata-kata BE, rangkat atau tabrak dengan benar. Kemampuan berbahasa. Mampu menggunakan keterangan masa lampau dalam berbahasa, mampu membalikkan susunan pokok kalimat dan sebutan dalam membuat suatu kalimat pertanyaan, mampu menggunakan kata dan jika untuk menggabungkan suatu anak kalimat. Kemampuan berkomunikasi. Mampu menyatakan perasaan dan emosi yang dimilikinya, menghasilkan suatu permohonan tidak langsung yang diucapkan melalui pertanyaan ataupun pernyataan. Sumber, balita dan masalah perkembangannya, seri Ayah Bunda, Juli 2001. Perkembangan kemampuan berbicara, berbahasa dan berkomunikasi membutuhkan pendidikan dan latihan. Dengan pendidikan formal yang baik maka manusia dapat mengemukakan pendapat, ide maupun gagasan yang menjadi buah pikirannya, guna mengembangkan teknologi bagi kemudahan hidupnya. Pendidikan yang baik akan mudah ditangkap dan dicerna manusia bila sejak dari rahim ibu mendapat gizi yang baik.